Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat Minggu 4 Januari 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah persekutuan dalam Injil. Bacalah Filipi 1 ayat 3-8. Untuk apakah Paulus bersyukur? Penghiburan apakah yang ia berikan kepada jemaat di Filipi dan mengapa hal itu penting? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Paulus mendirikan jemaat di Filipi. Karena itu kita dapat melihat kehangatan persekutuan Kristen yang memenuhi suratnya. Meskipun terpisah ratusan kilometer, Paulus yang terbelenggu dan dipenjara senantiasa memikirkan jemaat dan para anggota jemaat di dalam hatinya. Ia merindukan mereka dengan kasih mesra Kristus Yesus dan mengucap syukur kepada Allah atas mereka. Doa ucapan syukur Paulus bahkan memberikan gambaran sekilas pengantaraan Yesus bagi kita di surga. Pada pakaian tutup dada imam besar terdapat 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Umat Allah harus selalu ada di dalam hatinya saat ia bersyafaat bagi mereka. Bahkan dengan cara yang jauh lebih besar, sebagai imam besar di tempat kudus surgawi, Yesus membawa nama-nama umatnya di hadapan Bapa. Menariknya, kata-kata dalam Filipi 1 ayat 3 tidak sepenuhnya jelas, yang menekankan hubungan erat antara Paulus dan jemaat di Filipi. Ayat ini biasanya diterjemahkan bahwa Paulus mengingat mereka dalam doanya, tetapi juga bisa merujuk pada ingatan jemaat Filipi terhadap Paulus. Bagaimanapun, hal ini menyoroti kedekatan dan keterikatan mereka satu sama lain yang juga ditegaskan oleh kata persekutuan. Sebagaimana Paulus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, jemaat Filipi juga bersekutu dalam penderitaan Paulus serta mendukung pelayanannya secara keuangan. Hubungan timbal balik ini yang telah terjalin sejak hari pertama sampai sekarang mendorong Paulus untuk mengucap syukur kepada Allah dan mendoakan mereka dengan sukacita. Menariknya, Paulus menggambarkan situasi pemenjaraannya dengan cukup positif sebagai sebuah kesempatan untuk membela dan meneguhkan Injil. Penggunaan dua istilah hukum ini menunjukkan bahwa persidangannya sudah dekat. Namun juga menunjukkan bahwa Paulus secara aktif memberitakan Injil kepada para tentara dan pengunjung, membelanya dari serangan dan meneguhkan kebenaran kekalnya adalah dua hal yang sama pentingnya. Paulus tampaknya kurang memikirkan masa depannya sendiri dibandingkan dengan pembelaan Injil. Entah ia hidup atau mati,
Paulus yakin bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah ia mulai dalam diri semua orang yang percaya kepadanya. Filipi 1 ayat 6. Bagaimanakah Anda memahami janji bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaan yang baik di antara kamu? Apakah artinya itu? Apakah pekerjaan ini akan berakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Doakan aku kasihku di dalam pencobaanku, hatiku serahkan padanya, kuasanya yang menjagaku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku. Berdoa pada Allahku, ku perlu doa kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih untuk pelajaran mengenai persekutuan dalam Injil. Terima kasih untuk pelajaran yang Kau tunjukkan, yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, di mana memberikan teladan bagi kami dari kehidupan Paulus, yang walaupun dia dalam situasi yang menderita, dia tetap mengingat akan umat-umat-Mu dan memikirkan mengenai kelanjutan pelayanannya walaupun dalam situasinya di penjara. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat terus menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau dapat terus menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Minggu 4 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.